Pernikahan Revaldo dan Indah terungkap dari pengakuan seorang penghulu di sosial media. Dari cuitan sang penghulu itulah terkuak fakta pernikahan mereka dilakoni menurut tata cara dua agama berbeda, Islam dan Katolik. Kita tuh nyari apa ya, yang terbaik buat semuanya, gitu kan. Dalam arti yang terbaik buat semuanya itu kita tidak mengingkari keyakinan kita masing-masing, ya kan. Saya tetap sama keyakinan saya sendiri, dia juga tetap dengan keyakinan dia sendiri, gitu kan. Karena tidak nggak boleh memaksakan seseorang untuk memeluk agama manapun gitu. Itu pilihan yang hakiki, yang benar-benar hak seseorang untuk beragama, itu adalah pilihannya sendiri. Kita nggak bisa memaksakan agama kepada orang lain. Itu sama sekali nggak bisa. Dan gue nggak percaya itu percaya itu bisa terjadi gitu. Gue nggak pernah kayak gitu dan gue nggak mau menjadi orang yang seperti itu. Makanya kita saling menghargai. Ya, saling menghargai. Ya aku kan? menghargai agama dia menghargai agamaku. Gitu. Itu artinya saling menghargai banget. Jadi keyakinan dia, keyakinan gue. Gimana pun di Indonesia ini itu aturannya belibet, ya kan, simpang siur kemana-mana. Yang hak mendasar itu ya manusia kan nggak bisa tahu pilihan dia itu siapa, bakal istrinya itu siapa, seperti apa, kayak gimana gitu. Itu tuh datang dengan sendirinya kan. Hal-hal yang seperti itu tuh juga nggak terpaut agama, ras, kebangsaan dan yang lain-lain. Jodoh tuh nggak bisa kita atur lah. Jadi kalau misalnya gue dapet yang berbeda agama, itu ya gue harus menghargai agama calon istri gue tersebut, dalam hari ini istri gue sekarang gitu. Dan dia juga bakal berusaha untuk menghargai keyakinan gue. Makanya kita cari jalan yang paling adil buat semua. Untuk menjalani prosesi dua keyakinan berbeda itu, prosesnya tidak instan. Butuh waktu 2 tahun sebelum Revaldo akhirnya menemukan jalan tengah yang tepat dan diterima kedua belah pihak. Jadi gue setahun lebih searching gimana yang bisa diterima sama keluarga gue, apa yang bisa diterima sama keluarga dia, apa yang bisa diterima sama kita masing-masing. Dan menurut jalur yang benar gitu kan. Jadi, kita cari-cari segala macam, akhirnya kita ketemu salah satu caranya, ya kan. Yayasan Partai Madinah udah tutup ya, waktu itu dia bisa menjembatani pernikahan beda agama. Ya, udah tutup kan. Akhirnya kita cari ada gantinya dan kita cari sendiri gitu loh. ICRP namanya, Indonesian Conference. Itu salah satunya. Terus salah satu lagi tuh bisa harus ke luar negeri. Tapi kalau bisa kita keluar negeri, itu sama sekali tidak menghargai keluarga masing-masing. Ya, maksudnya kita bisa aja gitu shortcut. Bisa keluar shortcut negeri kayak yang lain, and then kesini bawa surat, tinggal catat di sipil, kelar gitu. Tapi kita menghargai keluarga kita, ya kan. Kalau ke Singapura kan atau nggak kemana itu nggak semua yang deket itu bisa gitu. Ya kan, keluarga itu nggak semua bisa datang ke sana gitu. Jadi ya nggak ada keluarga tuh nggak sakral. Makanya gue mencari cara supaya di Indonesia ini bisa. Jadi ya ternyata ada loophole-nya tuh ada. Karena secara aku Katolik kan ada dispensasi agama, pernikahan agama. Ya. Dan gue itu juga yang dicatatkan di sipil gitu. Dan untuk keadilan, maksudnya aku nggak mau ngerasa gue doang nih yang dinikahin gitu, ya kan? Berarti aku pun harus adil gitu. Dia dinikahkan dan menghargai. Aku pun sangat menghargai dia gitu. Jadi ada penghulu yang tidak bersangkut pautan dengan KUA manapun yang mau menikahkan kita. Penghulu kan bukan dari KUA doang, ya kan. Pernikahan Revaldo dan Indah dilakukan 2 kali. Pertama, dilakoni seturut tata cara pernikahan Islam. Sehari kemudian, keduanya dinikahkan secara Katolik di Gereja Katolik di Bilangan Melawai, Jakarta Selatan. Lalu, bagaimana dengan urusan administrasi di kantor catatan sipil? Tercatat di sipil. Jakarta Selatan. Dengan mungkin agama kalian masing-masing seperti itu kan mungkin? Dinikahkan secara Katolik. Dinikahkan secara Katolik kan, kalau di sipil artinya nggak ada agama apapun. Ya. 2 kali ini kapan aja tuh? Pernikahan pertama secara Katolik kapan dan di mana? Kedua secara Katolik kapan dan di mana?
Akadnya di rumah. Akadnya di rumah, ya kan? Enggak, kita cari di tempat netral. Cari tempat netral, terus kalau gerejanya hari berikutnya di Gereja Santo Yohanes Penginjil di Blok B, Melawai, Jakarta. Hari yang sama. Enggak, di hari yang selang 1 hari.